Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anar Official. Oke guys. Oh ya, perkenalkan nama saya Firby Noval Akbar nih. Saya alumni, masih santri lah, cuman alumni dari TPK Anur ini. Ini di sebelah saya ada Tegar, santri aktif yang masih ngaji di TPK Anur. Langsung saja, sini saya akan nanya masalah tentang COVID, dampak COVID di Lingkungan ini. Ya, dampak COVID terhadap santri-santri TPK Anur. Langsung aja kepada Mas Tegar. Oke, Tegar. Di masa pandemi ini apa masih santri-santri masih aktif ngajinya? Alhamdulillah sih sekarang masih aktif. Justru malahan karena adanya waktu untuk di rumah aja, semua aktivitas bakal dibatasi ya. Akan tetapi kita tidak lupa juga untuk kembali ke yang ciptain kita. Jadi kita harus semua pasrah ya, tawakal. Ya, tawakal. Tapi kita kan usaha juga. Ya, usaha juga. Jangan tawakal doang gitu kan. Ya. Jadi kayak misalnya tawakal doang itu pengen ngindarin COVID gitu, ya, tapi usahanya kayak masih keluyuran gitu tiap malam tanpa mematuhi protokol kesehatan. Nggak ada gitu ya. Sama aja kayak nanam pohon nggak disiram gitu. Iya, habis itu cuman dipakai nyanyi doang, nggak ada gunanya kayak gitu. Sama aja kayak kita chat orang terus nggak dibalas, cuma di doang tuh. Iya tuh. Apalagi nggak dibaca ya. Nyesek banget sih. Iya. Nah, terus lanjut ya. Oke, lanjut. Di TPK sendiri apa sudah menerapkan protokol kesehatan? Alhamdulillah sudah sih, seperti waktu kami ada ulangan dari ujian, maksudnya ujian dari Sidogiri, kami sudah mematuhi protokol kesehatan. Itu dimulai dari 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Untuk menjaga jarak kita ya mungkin minimal 1 meter aja ya. Habis itu jangan jauh-jauh ya, nanti LDR. Iya, LDR itu menyakitkan sih. Nggak kuat. Ya nggak kuat, takutnya nyari yang lain ntar dia. Kamu. Jadi dampak sisi lain dari pandemi ini ada untungnya juga atau rugi. Ya, plus minusnya adalah. Ya, plusnya tuh apa aja sih? Kalau boleh tahu. Untuk plusnya sih kegiatan di TPK Anur ini semakin banyak, bukan semakin banyak sih ya, semakin aktif lah. Untuk yang kemarin-kemarin seperti sebelum ada pandemi itu kegiatan berjalan, akan tetapi hanya beberapa yang datang gitu, mungkin ada kesibukan lain seperti masih ada tugas gitu atau ada kegiatan apa di sekolah. Akan tetapi semenjak ada pandemi ini ya kita tetap melakukan kegiatan, akan tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjalaninya. Jadi semenjak pandemi ini banyak alumni yang datang ya? Ya, banyak sekali. Ya, semua dipulangkan dan memberi seperti ajaran kepada adik-adiknya, habis itu mengatur seperti saya kan? Yoi bro. Ini wah sesepuh banget ini, parah ini. Gak usah dibahas lah. Mereka seperti imam-imam tuh kadang ada saling dorong-dorongan gitu, mungkin masih di sini dan juga masih saling tunjuk. Akan tapi jika setelah ada alumni pulang ke sini, dia langsung maju gitu, percaya dirinya itu besar lah. Kan menunjukkan teladan, setidaknya teladan lah. Iya. Kepada adik-adiknya gitu kan. Memberi contoh. Ya. Jadi ada sisi positifnya juga gitu di masa pandemi. Ya, di balik pandemi ini. Nggak cuma negatif doang sih. Nah. Jadi apa lagi? Gitu aja sih. Mungkin dari alumninya gimana untuk ada yang masih rembukan kah untuk apa, mungkin ada kegiatan atau apa yang bakal disampaikan? Kalau saya sih ya gimana ya, saya juga kuliah kan ya,
berat juga gitu di daring ini kan, pelajaran daring, banyak kuota, banyak gitu ya. Saya berharap sih pandemi ini segera hilang gitu. Amin. Biar semua kembali berjalan normal gitu. Iya. Yang Nah, dulunya sering kumpul sekarang udah Sekarang nggak tidak bisa bisa. kumpul ya kan. Pengen kayak dulu gitu lah. Iya, apalagi sekarang ada PSBB ya. Iya. PSBB itu jam Bener 9 banget itu udah harus disuruh pulang. Kasihan sih yang jualan malam-malam gitu kan. Heeh, kasihan banget. Kasihan banget. Apalagi ekonominya lagi benar-benar terpuruknya gitu. Semua orang lagi susah sih. Iya. Sama-sama berjuang. Kita doa aja. Semoga semuanya kembali berjalan seperti normal. Oh ya, untuk menyambut bulan Ramadan sendiri apa gimana sih santri-santri di sini? Ini kan masih pandemi ya. Iya. Eh, ya gimana? Eh, Insya Allah di bulan Ramadan ini kita bakal ngadain pesantren kilat ya. Pesantren kilat itu seperti biasanya pesantren, akan tetapi yang kayak nggak terlalu apa ya, seperti nginep itu mungkin masih enggak, karena di masa pandemi juga kita masih menghitung-hitung lah gimana biar seperti 2 tahun lalu kan ada nginepnya, sholat tahajud gitu kan, itu masih terjalani. Karena tapi sekarang ya karena tidak boleh ngumpul, jadi ya seperti tahun lalu pesantren kilatnya ya tetap menjaga jarak, habis itu tetap menjauhi kerumunan, memakai masker, cuci tangan, membatasi area yang banyak kerumunannya gitu. Ya habis itu mungkin kita nggak terlalu seperti ya semi pesantren lah, nggak terlalu ketat banget pesantren. ya mungkin aktifnya itu pagi, siang, sore aja sih. Oh, jadi gitu. Oke, Tegar. Oke. Kamu kan sebagai santri yang aktif di sini ya, kamu sebagai ketua kelas, anggaplah ketua kelas di sini. Iya. Gimana sih peran kamu untuk gimana peran santri dalam menghadapi situasi seperti ini? Peran saya terhadap santri sih memberi semangat ya agar ngaji, dan memberi seperti Motivasi gitu kan? motivasi lah buat Teman-teman ngaji, yang lain, biar buat semangat teman-teman. ngajinya gitu. Semangat ngajinya karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain. Bukan karena doi. Iya, karena itu Emang punya doi? Hah? Emang punya doi? Nggak punya sih Ya. kayaknya. Kadang tuh ada santri cowok yang nyari ceweknya gitu. Bukan nyari ceweknya sih, ada santri cewek yang dia demenin gitu, yang dia sukain maksudnya, yang dia sukain gitu. Ya dia karena si B nih ngaji nih, berarti dia juga ngaji, tapi semangatnya itu bukan karena Allah, bukan karena jalan Allah, akan tetapi Karena si doi. ya karena si doi, dan itu mungkin bakal dapat ya Setengah-setengah gitu kan. Allahu alam sih dosa jariah juga sih mungkin. Habis itu kan juga dapat zina mata juga. Ada bagusnya juga sih, ya dia jadi semangat ngaji gitu kan. Iya, tapi seperti misalnya nih, ada orang dibangunin buat tahajud, misalnya pacarnya nih buat dibangunin tahajud, itu tuh bakal dapat pahala jariah sama dosa jariah, jadi pahala sama dosa itu jadi satu gitu, kayak jalan sama 50% lah. Ya, setengah-setengah. Jadi Jadi ya sebaiknya karena Ya. Allah Ta'ala ya. nilai ta'ala ya. Iya. Ya, kamu hebat banget sih. Nah, terus sistem ngaji di sini tuh kayak gimana sih? Alhamdulillah kita telah menerapkan sistem yang baru ya, seperti absen, kayak misalnya nih bakal ada sholat subuh berjamaah, habis itu bakal ada ngaji subuh, habis itu ya seperti biasanya kayak ya mungkin yang bakal alpa, seperti alpa itu yang tanpa keterangan tiba-tiba nggak ngaji, itu ya seperti tiga kali dalam 10 hari, ya mungkin kita bakal kunjungan gitu ke rumahnya. Mau dong dikunjungin gitu. Ya boleh aja sih kan. Nggak ada yang ngunjungin ke rumah guys ya. Iya, tapi Sepi gitu. kan masih pandemi gitu. Setelah pandemi ngurang sedikit ya kita bakal kunjungan ke rumah alumni. Ya, saya tunggu ya. Oke, siap. Oke,
Gimana ya? Gimana? Terus bentar lagi kan banyak hari-hari besar Islam. Iya. Yes. Maaf saya agak batuk nih. Iya, nggak apa-apa. Ya apa kamu nggak bakal ngadain acara-acara hari besar Islam itu merayakan kayak Maulid Nabi, kayak Isra Mi'raj gitu, ya acara lain-lain gitu, apa masih dirayain apa enggak di sini? Kemarin sudah konsultasi sih ke ketua TPK Anur. Kita masih belum tahu juga ya. Tapi kemungkinan juga kita bakal jadi satu sama masjid atau musolah di komplek ini, karena ya gitu, pandemi, pembatasan sosial, kita nggak boleh terlalu mengadakan acara banyak-banyak juga, ya sangat disayangkan sih, cuman ya mau gimana lagi, ini demi kebaikan kita juga. Setelah itu ya mungkin bakal ada nama TPK Anur, bakal ada. Tapi jadi satu gitu, Oh, bisa. bakal tetap berjalan kok. Bakal tetap berjalan guys ya. Oke. Seperti hubungan ini. Oh, maaf. Lalu apa santri ikut peran juga, ikut peran membantu masyarakat dalam menghadapi situasi seperti ini? Turun langsung, maksudnya turun langsung membantu masyarakat gitu, bagi-bagiin sumbangan atau ya apalah Untuk kegiatan. untuk sekarang sih masih belum full santri ya, belum semua santri ya, masih mungkin masih staff santrinya, staff kelas gitu, itu masih baru itu aja sih yang turun, untuk turun tangan ke masyarakat di komplek ini. Dan juga kita belum apa ya, belum memberitahu juga sih ke santri-santri semuanya. Untuk ada yang mungkin yang tahu ya, mungkin beberapa ke tempat ngaji ini yang mau kemana gitu, mau ke rumah santri gitu ya, biasanya gitu paling untuk silaturahmi atau mungkin berbagi sembako atau apa gitu. Setelah itu ya mungkin santri-santri yang lain belum tahu ya. Ya, Dan ya juga mungkin kan ya situasi ini mau bagaimana lagi. ya situasi ini kayak sangat susah banget gitu, pembatasannya itu ketat banget gitu. Ketat. Oh ya, terus mungkin pertanyaan terakhir nih, Ya, harapan kamu ke depannya untuk TPK ini kayak gimana sih, kalau boleh tahu? harapan saya ke depannya, apalagi saya yang megang ya staff sih ya. Harapan saya semoga TPK ini bisa menjadi lebih baik. Semoga namanya yang Taman Pendidikan Quran, semoga semua santrinya bisa membaca Al-Quran. Ya, alhamdulillah semua bisa sih. Ya bisa menghafalkan lah beberapa juz. Nah, setelah itu ya mungkin semoga juga aktif. Habis itu niat kesini karena Allah Ta'ala. Bukan karena doi. Iya, bukan karena doi. Oh gitu. Ya, setelah itu ya benar-benar ngaji di sini, nggak cuman bercanda gitu. Setelah itu ingin mendengarkan apa perkataan ustazahnya, Nurut gitu ya ya. nurut gitu, Bandel. nggak bercanda gitu. Setiap dikasih tahu harus nunggu dilempar sorban gitu, nggak bisa ya. Nggak bisa sih. Dulu waktu saya masih ngaji di sini gimana ya, udah nggak kayak gini, maksudnya nih lebih maju dari dulu sih. Zaman saya tuh nggak ada absen-absenan gitu, terus ustadznya juga masih ya kamu tahu sendiri kan Iya. kayak gimana Ya, sistem masih pendidikannya masih di sini Keras-kerasnya lah belum. ya. Tapi santrinya nurut-nurut loh gitu. Iya. Didikan keras itu nurut loh. Keras bukan berarti kasar ya. Ha-ha. Kita keras bukan berarti Karena kasar. santri-santri dulu itu gimana ya, Tak- mindsetnya tuh lebih kepada iman, gimana ya maksudnya, kayak ya udah nurut aja, karena dia tuh yang lebih ilmunya lebih dimuliakan ya, ilmunya lebih dimuliakan ya. Karena misalnya nih ada seorang kiai naruh ayam misalnya, naruh ayam di pagarnya gitu, santri itu bakal misalnya dikasih amanah gitu sama kiainya, Dek, nggak tolong jagain ayam saya ya gitu, pasti dijagain sama santri-santri yang lain meskipun itu terlihat aneh.
meskipun mau mau ke mana pun ayamnya pasti bakal dijagain. Coba santri-santri sekarang kayak disuruh jagain apa gitu, misalnya disuruh ngambil kursi, pasti dia mikir, kok kan ada yang lain, ngapain harus saya gitu. Dia tuh mikir kayak ya udah gitu, males, kayak malesnya tuh. Misalnya gini, apa? Kalau yang lain bisa kenapa harus saya gitu. Ya. Iya sih guys. Itu Jadi gitu guys ya. mindsetnya berubah, sangat berubah lah sama santri-santri dulu. Oke, kita cukupkan obrolan kali ini ya, walaupun singkat, Tidak lama. tidak berfaedah ya. Mohon maaf lah. Ya kalau ada faedahnya bisa diambil yang baik, itu Buruknya dari, jangan ya. dari Allah ya. Buruknya ya dari diri kita sendiri, karena manusia nggak luput dari salah guys ya. Kita selalu banyak salah. Tapi ya kita juga harus berusaha menjadi yang baik gitu. Terbaik. Nggak selamanya harus salah gitu ya. Iya. Oke guys, kita cukupkan sampai hari ini. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.